Mulailah dalam hidup memiliki prioritas dan jalani dengan ikhlas sehingga kita tahu apa yang harus diperjuangkan dengan pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Berfokus pada pencapaian orang lain kadang tidak hanya membuat insecure tapi menimbulkan rasa kurang bersyukur. Sehingga kita merasa takdir yang diberikan Allah saat ini tidak sebaik takdir Allah yang diberikan kepada makhluk lainnya. Nah, jadi saran dari Bun Ai, kita harus memiliki prioritas dulu dalam setiap pengambilan keputusan. Apapun itu, mengatur keuangan, memutuskan pendidikan, menjalani pekerjaan, baik mau jadi IRT atau jadi ibu pekerja, kita harus tahu dulu tujuan prioritas kita sehingga kita tuh menjalaninya jauh lebih ikhlas. Kalau membanding-bandingkan pun kita memiliki batas. Nah, untuk hari ini Bunda mau sharing 10 kebiasaan baru di 2024 yang bikin Bun Ai merasa jauh lebih hemat dan tabungannya auto lebih padat dan cepat. Oke, jadi mudah-mudahan 10 kebiasaan ini bisa juga dipraktekkan oleh teman-teman dan siapa tahu membantu untuk lebih hemat lagi. Tapi selalu ingat ya, hemat itu adalah menekan keinginan bukan menekan kebutuhan. Nah, kira-kira teman-teman di 2024 kemarin apa nih yang udah mulai dikerjakan menuju wishlistnya? Boleh dong sharing-sharing di kolom komentar. Jadi yang pertama di sini adalah menghindari menggunakan pay letter. Sebenarnya ini bukan kebiasaan baru karena emang Bun Ai sangat-sangat tidak mau ya berurusan dengan bunga. Gak tahu kenapa Bun Ai itu bisa benar-benar pelit kalau yang namanya bayarin bunga. Sebagai ibu rumah tangga kita kadang kegoda juga kan sama penawaran-penawaran menarik. Nah, mulai dari ilmu yang kurang, emosi yang bimbang gitu ya. Kadang membayar bunga itu bisa menjadi pilihan. Tapi nggak tahu kenapa, tabarakallah, mudah-mudahan Allah selalu jaga kita semua. Di 12 tahun pernikahan itu setiap mau ngebayarin sesuatu dengan metode cicil, itu Bun Ai langsung hitung berapa bunga yang dibayarin. Nah, entah kenapa juga setelah ngelihat nominalnya itu kayak seolah-olah Bun Ai runtuh gitu keinginan untuk membayar bunga, teman-teman. Jadi Bun Ai kayak langsung nggak mau deh, nabung aja dulu, nanti kalau misalnya udah cukup baru dibeli selama kebutuhannya masih bisa ditahan. Nah, jadi kayak letter-letter gini sebenarnya kan kalau di marketplace itu dapat promonya jauh-jauh lebih menarik ketimbang kita bayar cash, transfer atau COD. Kadang beberapa kali voucher yang Bun Ai mau claim itu nggak bisa digunakan karena harus pay letter. Nah, itu biasanya Bun Ai gagalin. Mau 20.000 kayak dapetnya, mau sampai 50.000 karena buat Bun Ai pribadi sekali pay letter Bun Ai tidak menjamin diri Bun Ai sendiri untuk bisa menghindari si letter-letter tersebut. Selain itu Bun Ai kayak ngerasa ya nanti effort untuk berjuang lebihnya mendapatkan sesuatu terhambat gitu atau ngerasa kayak sedikit berkurang secara psikologi, ya kita bisa gunain si letter ini dulu gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah mengurangi menaruh dana di e-wallet. Jadi sebagai pejuang SAP, Bun Ai ngerasain sendiri kadang-kadang tuh dana masuk di Shopee Affiliate itu lumayan ya. Tadinya sebelum Bun Ai setting itu Bun Ai belanja bulanan menggunakan si dana Shopee Affiliate. Tapi Bun Ai evaluasi lagi, kok kayaknya belanja bulanan ini over budget karena sayang kan soalnya dana di Shopee ini masih sisa gitu. Jadi kalau nggak ngegunain untuk belanja bulanan ya udah belanja lagi. Nah, akhirnya Shopee-nya Bun Ai upgrade, alhamdulillah bisa transfer ke bank. Jadi setiap dapat komisi mau itu cuma ratusan ribu atau bahkan puluhan ribu, itu Bun Ai langsung habisin transfer ke rekeningnya Bun Ai atau Bun Ai beliin receh-receh. Misalnya contoh nih, Bun Ai ngisi aja di e-money ya kalau nanti jalan sehingga tolnya tuh cukup. Atau Bun Ai bilang isiin bensinnya, bensin mobil gih atau isiin listrik gih tambahin karena kebetulan penggunaan AC itu over di belakangan hari ini. Satu, kedua apalagi kalau Bun Ai udah kerjanya di ruang kerjanya lebih lama, mohon maaf, pasti menggunakan AC-nya lebih. Padahal di tanggal 1 itu Bun Ai bisa menggunakan ShopeePay nyaris 3-4 juta
juta. Karena ada tagihan listrik, kos-kosan, kontrakan dan sebagainya itu banyak banget ya teman-teman. Terus Bun Ai juga kan ikut arisan, terus bayarnya tuh pakai transfer dari si Shopee ini. Tapi begitu ada sisa itu pasti langsung Bun Ai kirim lagi ke rekening. Bun Ai nggak mau sedikit pun naruh dana di e-wallet. Kenapa? Karena jujur, yang pertama Bun Ai pernah mungkin baby Agni pas lagi main gak sengaja ngeklik akhirnya berlangganan sesuatu yang gak penting dan Bun Ai lupa untuk hold itu, akhirnya terus berjalan. Akhirnya Bun Ai kayak ngerasa ini berhentinya gimana, Bun Ai-nya gaptek, terus ya udahlah. Bun Ai pokoknya intinya tidak mau menaruh dana di e-wallet. Ya sebagai penolong Bun Ai adalah admin Smart Mom Class. Jadi kadang-kadang kalau Bun Ai mau beli sesuatu terus urgent harus menggunakan marketplace, beliau yang akan cover itu semua dulu. Ini Bun Ai ya teman-teman, jadi bebas banget deh. Pokoknya kalau misalnya teman-teman ngerasa caranya Bun Ai ini berlebihan atau kuno, itu jangan diikutin, gak apa-apa ya. Tapi jujur dengan gak naruh dana di e-wallet tuh hasrat Bun Ai pengen belanja itu agak sedikit berkurang sih. Kalau tadinya kan setiap komisi dari Shopee tuh Bun Ai taruh aja, terus Bun Ai pakai untuk belanja bulanan. Nah akhirnya ada sisanya, ya udah deh kita makan-makan lah atau jajan atau bahkan belanja barang-barang promo. Nah di 2024 ini nyaris banget Bun Ai gak punya saldo di e-wallet. Terus kadang-kadang juga ada yang misalnya transferin dulu dong ke sini karena Bun Ai ngerasa bisa, ya udah Bun Ai transferin dulu ke Shopee-nya. Terus dia bayar cash sama Bun Ai, ujung-ujungnya uangnya nguap sia-sia. Selanjutnya adalah mengurangi penggunaan kartu kredit. Nah, selain ingin lebih syar'i juga, yang kedua di sini Bun Ai tuh dulunya kalau misalnya belanja bulanan atau suami Bun Ai servis mobil, servis motor, itu silahkan menggunakan kartu kredit. Karena nanti di akhir period Bun Ai kan tinggal lihat aja nih dananya kemana aja sih gitu. Atau biasanya sih Bun Ai selalu mencatat sebelum muncul tagihan. Nah, ternyata itu membuat Bun Ai kadang-kadang over juga. Padahal sih jujur aja ya teman-teman, kartu kredit itu kadang banyak promonya. Kayak Bun Ai sering dapat voucher kalau belanja pakai kartu kredit, atau tiba-tiba redeem point yang bisa sampai 100-200 ribu. Barakallah banget ya. Ternyata kemarin Bun Ai juga ngecek di M-Banking, Bun Ai itu ada redeem point hampir 200 ribu rupiah. Masya Allah tabarakallah. Nanti kita lihat deh, mudah-mudahan Bun Ai bisa beli sesuatu yang udah Bun Ai idam-idamkan ya. Apa itu? Nanti Bun Ai sharing sama teman-teman ya. Jadi kalau yang dulunya Bun Ai bisa bawa 2-3 kartu kredit di dalam dompet, itu Bun Ai sekarang bawa satu aja. Pak suami megang satu karena memang itu jarang digunain juga, atau kita gunain biasanya hanya untuk ngambil promonya, atau misalnya karena ada beberapa perjanjian yang memang harus digunain minimal sebulan sekali gitu. Tapi insya Allah kita mau coba pelan-pelan untuk mengurangi penggunaan si kartu kredit ini. Nah sebenarnya selama menggunakan kartu kredit itu Bun Ai jarang banget minimum payment ya teman-teman. Bahkan bukan jarang, nggak pernah ngerasain yang namanya Bun Ai bayar minimum payment, itu nggak pernah. Jadi misalnya tagihan 2 juta terus bayar cuma 200 ribu, itu nggak pernah, mohon maaf. Nah selanjutnya di sini Bun Ai selalu mencatat sebelum tagihan itu muncul. Jadi ketika tagihan itu mau sampai 17 juta atau 20 juta atau bahkan pernah waktu mamah Bun Ai itu operasi katarak hampir 26 juta, itu Bun Ai nggak minimum payment ya. Jadi tetap cash gitu bayarnya. Nah selanjutnya di sini yang keempat adalah membawa atau membagi uang cash secukupnya. Jadi sekarang Bun Ai juga minta bantuan Pak suami, karena kan kita sama-sama nih, Pak suami kerja, Bun Ai juga insya Allah kerja dari rumah. Jadi sekarang Bun Ai punya 2 dana, di mana dana cashnya Bun Ai untuk harian, tapi kalau berpergian atau Bun Ai nitip-nitip sama Pak suami, itu Bun Ai titipin juga sih dana tak terduganya. Ini Bun Ai ngerasa dubbingnya tuh agak ngos-ngos ya. Bun Ai denger baby Agni itu udah bangun, satu. Kedua nih Bun Ai udah gatal banget tenggorokan. Kayak seperti Bun Ai selalu bilang, bener-bener batuk terus Masya Allah. Apalagi kalau pas udah mau tidur, kayaknya udah mulai kurang tidur karena satu sering kram perut, terus ya itu mulai batuk. Kalau pas tidur aduh ganggu sih, tapi gak apa-apa lah. Bismillah. Oke, ini adalah salah satu contoh di mana setiap weekend kami bakal kayak nulisin gitu. Maaf
maaf ya, itu ada foto pas suami lagi tidur. Biasanya Bunda suka update, tidurnya jam segini nih, besok harus bangun jam sekian. Karena hitungannya tidur maksimal di 6-7 jam misalnya. Sorry banget ya. Dan ini tuh rapi kita lakukan biasanya setiap weekend. Karena jujur kan kalau weekend itu biasanya banyak banget pengeluaran-pengeluaran tak terduga. Nah kalau udah selesai direkap itu Bunda bakal misah-misahin. Jadi ngambilnya dari biaya misalnya papa kan Bunda ada biaya orang tua misalnya. Di situ berapa, terus biaya tak terduganya berapa, ngambil dari budget sayuran berapa. Sehingga meskipun nominalnya seolah-olah besar, kalau udah dipecah-pecah kayak gini sesuai lorongnya masing-masing, itu menjadi nominal yang tidak terlalu besar ya teman-teman. Nah kalau udah selesai biasanya itu Bun Ai bintangin atau Bun Ai love, Bun Ai tandain itu tandanya sudah selesai di reimburse. Kalau teman-teman gimana nih sama Pak Suami, masih ada kendala gak sih untuk ngomongin budgeting? Kira-kira kendalanya di mana? Boleh ya tulis-tulis di kolom komen. Karena emang kalau menurut Bun Ai pribadi kita tuh harus sama-sama sih. Karena ngerasanya setelah enjoy mengatur berdua satu visi misi, saling ngertiin bahwa ketika nyatet pengeluaran tuh bukan karena istrinya hitung-hitungan, tapi memang uangnya emang harus dihitung gitu. Kalau uangnya luber-luber juga ya udahlah nggak usah dihitung, insya Allah ada lagi gitu kan ya. Tapi kembali lagi karena memang uangnya masih harus dihitung, sehingga kita memang harus memiliki perhitungan yang matang untuk kita supaya menghindari kebablasan. Udah mulai bosen belum nih di menit ke-11? Kalau udah bosen boleh skip dulu, nonton video yang lainnya dulu. Nanti balik lagi, catat aja kamu udah bosen di 11:18. Jadi begitu nonton video Bun Ai selanjutnya langsung aja ke menit ke-11. Ya udah mulai ya serak-serak banjir si Bun Ai. Oke, selanjutnya di nomor 5 adalah mencatat setelah belanja. Wajib banget. Jadi Bun Ai kayak nggak mungkin selesai belanja itu minimal lah ya, kalaupun nggak detail tapi lorong-lorongnya tuh udah dipisahin, baru Bun Ai bisa tenang gitu istirahat. Karena jujur kalau nggak dipisah-pisahin lorong itu Bun Ai kayak ngerasa bersalah terus menerus, kok boros banget, atau bahkan Bun Ai nggak tahu ini juga butuh lah, nggak mungkin lah boros. Ternyata setelah Bun Ai lihat banyaknya beli barang-barang boros. Kalau udah beli banyak barang boros, kita kan harus ada solusinya nih. Apakah ngambil dari tabungan tak terduga atau kita mau coba tutupi cover dari income tambahan. Nah jadi Bun Ai itu selalu aja mencatat setelah belanja, memisahkan sesuai dengan lorong pengeluarannya. Lanjut di nomor 6 adalah rajin membuat pilihan baik dan pantas. Jadi saat silaturahim contoh atau saat kondangan ada acara, itu Bun Ai suka ngitung-ngitung. Wah ini budgetnya sekian. Nah Bun Ai cari tuh dari jauh-jauh hari. Kira-kira yang pantas, yang enak dilihat bawahnya apa ya. Kalau beli kira-kira belinya di mana, budgetnya masuk, atau bahkan kita mau bikin ya sehingga jauh lebih hemat, itu juga bisa banget. Jadi kalau mau acara atau apapun itu, Bun Ai itu jarang banget yang dadakan. Kayak yaudah yuk jalan aja, nanti juga gampang lah kita bisa beli di jalan. Nah biasanya kalau kayak gitu tuh bakal bikin kita panik ya untuk pengeluarannya. Akhirnya kita ujung-ujungnya udah deh secepetnya aja deh sesekali ini. Ya sesekali sih boleh acaranya, tapi ingat gajian kita juga cuma 1 kali. Jadi jangan sampai yang sesekali ini menghancurkan yang 1 bulan. Nah ini poin ke-7 yang paling dahsyat yang Bun Ai lakukan gitu ya, di 12 tahun pernikahan. Dia mungkin 5 tahun awal masih pengenalan, akhirnya terus menerus evaluasi. Tapi jujur di 3-4 tahun terakhir ini Bun Ai merasa setelah melakukan di poin ke-7 itu income yang menurut Bun Ai tadinya gak cukup, tapi gak tahu ngerasa lebih cukup lagi, lebih berkah lagi, tujuan keuangan tiba-tiba Allah kabulkan, dan banyak banget keajaiban-keajaiban Allah tuh yang muncul di Bun Ai gitu ya. Semoga teman-teman bisa juga praktekkan. Yang nomor 7 adalah agak sedikit susah nih, 7, 8, 9, 10 ini agak sedikit bahasa Bun Ai perlu effort yang luar biasa, tapi kita pasti bisa. Yang nomor 7 ini adalah mengeluhkan income sendiri. Itu udah nyaris tidak lagi.
Dulu Bunda itu juga nuntut sebagai istri, aduh kenapa sih kamu gak bisa A, B, C, ayo dong ngapain lagi, apalagi Bunda jujur jiwanya tuh jiwa kayak jiwa usahanya tuh kenceng gitu. Tapi kan sebagai perempuan kita harus ada yang direm karena kita juga punya kewajiban-kewajiban lainnya di rumah. Nah Pak suami itu memang tipe yang profesional, jadi dia pekerja yang profesional, sehingga akhirnya itu banyak konflik. Tapi apakah itu menghasilkan sesuatu yang baik? Ternyata enggak. Gaji yang kita pikir kayaknya tuh kurang, terus justru di momen-momen kita sudah fokus pada income sendiri, gak mengeluhkan lagi income kita, justru itu malah ngerasa lebih cukup dan tujuan finansial tuh lebih terkabul ya teman-teman. Maka mulailah mencintai budgeting kita sendiri, meskipun hari ini belum bisa mencukupi seluruh keinginan kita, tapi minimal membuat kita bisa mencukupi kebutuhan untuk bertahan hidup. Oke, selanjutnya di poin ke-8. Ini akan menimbulkan pro dan kontra, jadi nanti insya Allah Bunda bahas aja di satu video sendiri, di mana Bunda harus memiliki mindset bahwa serendah-rendahnya ujian itu adalah ekonomi. Seperti yang Bunda pelajari bahwa serendah-rendahnya nikmat Allah adalah harta. Jadi kalau masih diuji oleh ekonomi dan sebagainya, tapi masih diberikan kesehatan, keimanan, keyakinan, itu menjadi sesuatu yang justru membuat kita menjadi pribadi lebih baik lagi. Apalagi dengan adanya ujian ekonomi, kita jauh lebih dekat lagi sama Allah, berkomunikasi lagi sama Allah, lebih akur lagi, lebih menghargai lagi pasangan. Insya Allah itu akan menjadi sesuatu menarik, rezekinya itu lebih dahsyat lagi. Oke, nomor 8 nggak Bu Nay bahas kayak panjang banget karena Bu Nay yakin masih akan terjadi pro dan kontra. Nanti kita akan bahas di satu video kalau setuju. Nah sebelumnya Bu Nay mengucapkan terima kasih dulu untuk yang selalu mendukung channel sederhana ini. Semoga apa yang Bu Nay sharing berdasarkan pengalaman bisa sedikit gitu ya menyemangati teman-teman yang hari ini lagi ngerasa gundah gulana mengatur keuangannya. Oke, selanjutnya di sini yang nomor 9 adalah semaksimal mungkin untuk mencatat pengeluaran. Jadi sebenarnya income kita itu selalu aja tetap, pengeluaran kita yang nggak tetap. Maka kalau ada yang nanya, oh, Bunda gimana sih ngaturnya soalnya pemasukan aku nggak tetap, itu nggak menjadi masalah banget loh. Yang menjadi masalah kalau pengeluarannya nggak tetap. Jadi income seberapapun akan habis aja karena pengeluarannya itu nggak ada remnya. Itu menurut Bun Ai. Jadi Bunda itu selalu aja memaksimalkan mencatat pengeluaran. Karena dengan cara ini Bunda menjadi rem tersendiri. Kadang-kadang Bunda juga manipulatif pikiran dengan memisahkan dana gitu ya. 100.000 dengan 50.000. Kalau yang 50.000-nya udah habis berarti harus lebih hemat lagi karena yang 100.000-nya udah mau terpakai. Bunda itu bukan seorang ahli keuangan, Bunda itu mencatat sesuai dengan yang ingin Bunda catat aja. Kadang-kadang kalau ada sisa dana buat apa? Buat listrik karena boros bulan ini. Ya udah. Apa yang di pikiran Bunda ya Bunda tulis saja di dalam catatannya Bunda Ai. Oke, selanjutnya yang ke-10 adalah memiliki planning saat hari libur. Ini suami Bun Ai sampai hafal banget. Jadi kalau hari libur 4 hari dia akan tanya, kita ngapain aja? Kamu ada planning apa aja? Ada yang mau dibenahin kah? Atau misalnya kamu mau silaturahim? Atau biasanya kamu ada kerjaan di mana gitu? Tiba-tiba ya ada objekan apa, itu biasanya Pak suami suka tanya. Karena sebenarnya tuh Bunda rajin kalau libur, cuman kalau ngeliat Pak suami yang agak-agak bikin males. Karena Pak suami juga sama, misalnya Bunda mau aktivitas, udah sih nanti aja, udah capek ngurus anak sehari-hari, udah istirahat aja dulu. Nanti aku siapin kamu mau apa. Jadi bikin kita tuh tambah males, mager dan melar gitu ya. Ada yang sama gak sih kayak Bunda? Boleh ya sharing di kolom komen. Nah untuk meminimalisir energi konsumtifnya Bunda atau tidak meminimalisir tapi mengimbangi sedikit gitu ya energi-energi konsumtif mulai dari sarapan yang beli, makan siang yang beli, itu Bunda siasati dengan apa? Dengan memiliki planning di hari libur. Meskipun kayak nggak ngehasilin cuan atau cuman kayak bebenah rumah, itu Bunda punya planning. Ayah nanti hari libur kamu beresin kompor, aku rapihin baju anak-anak ya, misalnya seperti itu. Karena kan untuk saat ini kita memutuskan tanpa asisten rumah tangga ya. Pasti ada kerjaan yang terhambat gitu ya dari Senin sampai Jumat. Tapi nggak apa-apa sih, kita enjoy aja jalaninnya.
Aduh, kalau ngomongin hari libur tuh kadang pengen ketawa, pengen sedih juga. Kadang suka mikir, kok bisa ya? Hari ini berlalu dengan cepat dan aku masih di kasur saja. Tapi alhamdulillah sih sedikit-sedikit tuh membaik. Biasanya sih alhamdulillah banget ada aja gitu kalau di hari libur. Oke, jadi ini aja yang bisa Bunda sharing. Udah kepanjangan videonya. Mohon maaf banget kalau teman-teman bosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.